Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan nge-reaction kembali dari Indomax Indo Magazine. RI disebut sudah resmi mendaftar BRICS. Uni Eropa tak terima. OMG, really? Bener kah? Jangan lama-lama, jangan banyak bacot. Kita tonton videonya. Let's go. Indo Magazines. Oke, berita panas. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar yang cukup panas kali ini yang pertama datang dari negara kita Indonesia yang ternyata kini kabarnya sudah resmi bos. Sudah resmi mendaftar masuk menjadi sekutu ekonomi Rusia China yaitu BRICS. Nah, kabar mendaftarnya Indonesia secara resmi ini pun diungkap bersama dengan 12 negara lainnya. Lantas pertanyaannya, negara mana sajakah itu dan siapakah yang mengungkapkannya setelah ini? Kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Kini ternyata terkuaklah. Ternyata Uni Eropa tidak terima. Pak Jokowi, Indonesia mengajukan banding alias melawan balik atas gugatan nikel di WTO bos. Uni Eropa pun tak terima. Lantas seperti apakah sebenarnya sikap Uni Eropa kepada Indonesia? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir berita ketiga yang tak kalah mantap. Seperti yang kalian tahu, negara kita Indonesia kini telah resmi memborong sebanyak 12 unit jet tempur Mirage 2000 dari negara Qatar. Namun tahukah kalian, setelah jet tempurnya dibeli oleh Indonesia, ternyata negara Qatar ini pun langsung mau memborong lagi bos. Puluhan unit jet tempur Rafale versi terbaru dan tak main-main. Bahkan mereka pun juga mau mengupgrade lagi armada-armada jet tempur Rafale lamanya ke tingkat varian kasta tertinggi dari jet tempur Rafale. Nah, varian seperti apakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari BRICS. Lagi heboh BRICS nih bos. Di mana-mana media memberitakan soal BRICS. Pasalnya, aliansi ekonomi Rusia, China, India ini pun akan menggelar KTT puncak pada akhir Agustus ini. Dan yang mantapnya, mereka pun kini akan memperluas keanggotaan aliansi yang akan dilantik pada akhir Agustus ini. Dan pastinya dengan negara-negara baru yang masuk kriteria mereka. Nah, update terbarunya kini diwartakan oleh CNBC Indonesia yang mengutip lagi dari laman Spectator Index. Disebutkanlah bahwa ternyata ada 13 negara yang officially atau secara resmi telah mendaftar untuk masuk menjadi anggota aliansi ekonomi terkuat dunia ini bos. Di mana salah satu dari 13 negara ini adalah negara kita Indonesia bos. Mantap jos. Dan dalam daftar ini dapat kalian lihat nama 13 negara yang sudah mendaftar resmi ini bos. Ada Algeria, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Venezuela. Mantap jos nih bos. Dan jika kita mengacu pada berita sebelumnya, di mana ada 5 negara yang bakal dipilih dan dilantik oleh aliansi ekonomi besar ini pun adalah Argentina, Mesir, Indonesia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Bahkan seorang pengamat BRICS yang juga seorang profesor di Getulio Vargas Foundation di Sao Paulo, Brazil, yaitu Mr. Oliver Stwinkel, mengatakan bahwa negara kita Indonesia sejauh ini merupakan kandidat terkuat untuk bergabung dalam aliansi itu dibandingkan dengan negara-negara lain bos. Mantap jos. Kemungkinan Indonesia masuk BRICS kini pun semakin besar. Luar Number 2. Oke, kemudian update kedua yang tak kalah panas datang dari Uni Eropa yang ternyata tak terima dengan Indonesia yang berani-beraninya melawan di WTO bos.
Uni Eropa pun disebut ingin Indonesia banding mematuhi lah, saja walaupun putusan kalah WTO dan tidak usah melawan-lawan lagi, bos. Amsyong. Nah, cukup amsyong nih. Admin kutip dari CNBC Indonesia. Kementerian Perdagangan Indonesia baru-baru ini pun akhirnya buka-bukaan perihal Uni Eropa yang tidak terima dengan Indonesia karena telah mengajukan banding atas gugatan WTO terkait larangan ekspor biji nikel. Staf khusus Menteri Perdagangan bidang perdagangan internasional yaitu Bapak Bara Hasibuan pun menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati kita Indonesia terkait putusan RI untuk mengajukan banding gugatan di WTO, bos. Sebab banding gugatan menjadi hak panel yang aturannya resmi ada di WTO. Beliau katakan bahwa Uni Eropa tidak suka kita banding. Mereka anggap keputusan pertama itu kita harus patuhi. Tapi kan ya nggak bisa. Kita diberi hak untuk panel banding. Kalau belum terbentuk panel banding bukan salah kita dong. Amerika tutup panel banding karena mereka tuntut reformasi besar-besaran. Ujar Bapak Bara Hasibuan dalam acara Food Agri CNBC Indonesia dengan tema melawan undang-undang anti deforestasi Uni Eropa kemarin, bos. Nah, cukup amsyong nih. Ternyata mental penjajah masih melekat di kelompok Uni Eropa. Di mana dengan seenak jidatnya mereka kini ternyata masih mau memaksakan kehendak mereka pada negara kita Indonesia, bos. Mirip-mirip lah seperti pada zaman penjajahan VOC dulu yang mewajibkan negara kita Indonesia mengekspor rempah-rempah ke tanah Eropa. Cukup amsyong. Sekarang ya tidak bisa lagi, bos. Oke, kemudian update ketiga yang tak kalah mantap. Produsen jet tempur Prancis yaitu Dassault Aviation kini sepertinya bakal panen raya nih, bos. Panen besar. Pasalnya, satu lagi negara yang bakal memesan puluhan unit jet tempur Rafale-nya dari negara Prancis. Admin kutip dari Indo Militer, setelah Indonesia kemarin memborong jet tempur bekasnya Qatar, yaitu 12 unit Mires 2000, tak main-main, bos. Negara Sultan Timur Tengah Qatar ini pun ternyata kini langsung mau memborong lagi sebanyak 24 unit jet tempur Rafale varian tertinggi dari Prancis, yaitu jet tempur Rafale varian F4. Padahal Qatar ini pun sebenarnya juga merupakan operator dari 36 unit Rafale, bos. Artinya, jika mereka mau menambah 24 unit lagi, maka jumlah total Rafale yang akan dioperasikan Qatar ini pun mencapai 36 tambah 24 adalah sama dengan 60 unit Rafale, bos. Bukan jumlah yang kaleng-kaleng nih. Selain kabar rencana pembelian 24 unit Rafale baru, negara Qatar ini pun juga dilaporkan tertarik untuk melakukan upgrade kepada armada Rafale-nya untuk beralih ke standar F4, bos. Yakni sebuah upaya modernisasi yang juga tengah dilakukan oleh Angkatan Udara Prancis, di mana varian F4 ini pun merupakan kasta tertinggi di keluarga Rafale, bos. Varian awalnya adalah Rafale F1 yaitu khusus untuk pesawat pertama Angkatan Laut Prancis. Kemudian Rafale F2 dengan kemampuan udara ke darat dan udara ke udara. Dan kemudian setelah itu ada Rafale F3 dan F3R adalah untuk kemampuan multi-role yang diperluas. Dan antar varian ini pun bisa di-upgrade ke varian terbaru, bos. Seperti program Kementerian Pertahanan Prancis yang telah mencanangkan keseluruhan armada Rafale-nya untuk ditingkatkan ke standar F4 pada tahun 2030 mendatang. Mantap Jos. Nah, dengan ini sepertinya Prancis bakal panen besar banget nih, bos. Antrean produksi pesawatnya pun pasti panjang banget nih. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indomax, Indo Magazine telah mengasih info-info yang terupdate, yang terbaru.